Ooh, checkbook. Christ. Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Bad Samaritan 2018. Menceritakan tentang dua pemuda yang suka merampok rumah-rumah mewah. Akan tetapi salah satu dari mereka bernama Sean malah merampok rumah yang salah. Di mana Sean merampok rumah psikopat yang terdapat satu tawanan wanita. Lantas jiwa manusiawi Sean tergugah untuk menyelamatkannya. Tapi karena itu, Sean harus menghadapi berbagai macam teror yang diberikan psikopat padanya. Akankah Sean bisa selamat atau justru mati sia-sia? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang fotografer amatir bernama Sean Falco, di mana saat itu ia yang sedang mengedit hasil memotretnya tiba-tiba dihampiri sang kekasih yaitu Riley. You're beautiful. Setelah mendapat jatah, Sean kemudian mendatangi rumah orang tuanya yang tidak jauh dari kosan Sean. Di situ ia memberikan ibunya sebuah kado kecil berisi cincin mahal, yang memang kebetulan ibu Sean yang bernama Helen hari ini sedang berulang tahun. Lalu Helen meminta Sean bergabung untuk merayakan ultahnya bersama ayah Sean dan adiknya. Tetapi Sean tidak bisa, sore itu ia harus pergi bekerja. Sesampainya di sana, Sean dan sahabatnya yaitu Derek bersiap-siap untuk kerja sampingan sebagai tukang parkir di restoran bintang 5. Namun siapa sangka pekerjaan itu malah dimanfaatkan mereka untuk merampok rumah-rumah mewah dari pelanggan restoran tersebut. Dengan menggunakan mobil pelanggan, Sean berhasil memasuki rumah pria kaya bernama Kel Ehrenreich, di mana Sean sangat-sangat beruntung menemukan kartu kredit yang baru saja dikirim hari ini. Setelah berhasil mengaktifkan kartu kredit, kemudian Sean memasuki ruang kerja Kel. Di situ ia sangat senang menemukan lembar cek. Ooh, checkbook. Christ. Secara mengejutkan, Sean tak sengaja menemukan seorang wanita bernama Katie yang terikat rantai. Ternyata Sean berada di rumah psikopat. Di situ Sean berusaha menyelamatkan Katie. Namun tiba-tiba Derek memberi kabar bahwa Kel akan meninggalkan restoran. Keadaan itu pun jelas membuat mereka panik. Tidak ada pilihan lain, Sean terpaksa meninggalkan Katie. Tapi ia berjanji akan kembali menyelamatkannya. Setelah mobil Kel dikembalikan, Sean menceritakan penemuannya itu pada Derek dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Tapi sebelum Sean pergi untuk memastikan laporannya diterima, ia memberikan Derek kartu kredit dan mengatakan bahwa ia berhenti merampok. Sementara itu, Kel yang sudah tiba di rumah langsung mengecek kondisi rumahnya. Akan tetapi ia kaget mendapati kasurnya berantakan, bahkan ponselnya pun pindah posisi. Di situ ia mengetahui bahwa ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya. Di luar rumah Kel, terlihat Sean sudah sampai. Ia menunggu di mobil dan memantaunya dari kejauhan. Namun tak lama polisi yang menanggapi panggilan Sean akhirnya tiba. Tetapi sayangnya kecerdikan Kel dengan memanfaatkan wanita kencannya itu membuat polisi tidak menemukan apapun untuk membuktikan laporan Sean. Alhasil kedua polisi itu pun tidak memeriksa rumah Kel dan pergi. Melihat kenyataan itu tentu saja Sean kesal. Tak berselang lama Derek yang menyusul akhirnya tiba. Lalu mereka menunggu Kel pergi untuk bisa menyelamatkan Katie. Melihat Kel sudah pergi, lantas Sean dan Derek bergegas masuk. Akan tetapi Sean tak menyangka menemukan ruang kerja Kel berubah. Bahkan Katie juga menghilang. Panik melihat polisi berdatangan, Sean dan Derek segera keluar dari rumah itu, sehingga Sean terpaksa meninggalkan mobilnya. Rupanya Kel telah menjebak mereka. Lalu lewat CCTV, Kel melihat Derek dan Sean berhasil lolos. Kemudian Kel membawa Katie ke kabinnya yang berada di daerah terpencil. Di sana Katie diperlakukan tidak manusiawi, di mana Katie harus tidur di dalam penjara dan memakai kalung listrik yang mencegahnya berteriak. Di situ Katie kaget melihat coretan di dinding. Ternyata Katie bukanlah satu-satunya korban Kel. Di sisi lain terlihat Sean dan Derek terlibat cekcok.
di mana Derek menyuruh Sean untuk tidak lagi mencampuri urusan Kel. Ia takut Kel akan membunuh mereka berdua. Lagi pula Sean tidak mengenali wanita itu. Tetapi Sean tidak peduli, ia tetap akan berusaha menyelamatkan Katie. Semenjak aksi psikopatnya diketahui Sean, Kel jadi sering kedatangan beberapa polisi. Di situ Kel akan balas dendam, di mana dia akan menghancurkan kehidupan Sean serta orang-orang terdekat Sean. Tapi untuk bisa tahu tempat tinggal Sean, ia memasang alat pelacak di mobil Sean yang tersambung ke ponselnya. Kemudian Kel kembali ke kabin. Sambil menunjukkan foto Sean, Kel menanyakan apakah benar pria itu yang telah coba-coba menyelamatkan Katie. Setelah yakin Sean memang pelakunya, Kel pun pergi. Di lain tempat, Sean yang tidak putus asa mendatangi FBI dan membuat laporan orang hilang di sana. Tapi karena proses penyelidikan tidak boleh diberitahu, petugas FBI bernama Steffi menyuruh Sean pulang saja. Berpikir laporannya ditolak, Sean pun pulang dengan perasaan kecewa. Namun tanpa Sean sadari, Kel menguntitnya. Ketika Sean sedang mandi, di situ secara diam-diam Kel mengcopy semua password sosmed Sean. Bahkan ia juga mengambil foto Riley tanpa busana di kamera Sean. Setelah itu, Kel mulai beraksi dengan menebar teror, di mana ia membuat Derek kehilangan pekerjaannya. Tak hanya itu, Kel juga merusak hubungan Sean dengan menyebarkan foto Riley tanpa busana di Facebooknya, hingga Riley harus menanggung malu. Riley pun langsung menelpon Sean dan mengungkapkan kekecewaannya. Mendengar itu, Sean segera menemui Riley untuk klarifikasi, akan tetapi Riley menghindarinya. Di tengah kesedihan Riley, temannya yaitu Jocelyn mencoba menenangkannya. Tetapi Riley yang ingin sendiri memutuskan pulang saja. Kel muncul menyerang Riley dan melemparnya dari lantai atas, sehingga membuat Riley tak sadarkan diri. Di lain sisi, Sean yang hendak pulang kaget mendapati mobilnya dirusak, dan tiba-tiba sebuah mobil dengan kecepatan tinggi sengaja ingin menabraknya. Tapi untung saja Sean selamat. Kemudian ketika Sean pulang, ia mendapati ayahnya dipecat dari pekerjaan karena dituduh mencuri. Bahkan ibunya pun diskors karena dituduh melakukan kekerasan pada anak muridnya. Sean meminta maaf dan menyuruh keluarganya pergi sejauh mungkin karena sudah tidak aman lagi. Sementara dia masih akan berusaha menyelamatkan Katie. Ia tidak peduli meskipun nyawanya terancam. Untuk bisa tahu lokasi Katie, Sean melihat lembar cek yang sempat ia foto. Di situ akhirnya Sean tahu Katie berada di kota Sandy dan ia pun segera pergi. Di kantor FBI, Steffi berhasil mengidentifikasi foto yang dikirim Sean. Ternyata Katie adalah orang yang dilaporkan menghilang selama 3 minggu. Berdasarkan kesaksian Sean yang bilang kalau Katie diikat tali kulit dan rantai, memiliki kesamaan dengan 4 kasus sebelumnya. Singkat cerita, ketika dalam perjalanan, Kel mendapat kabar bahwa Riley sedang dirawat di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sean kaget melihat Riley terbaring dengan keadaan yang sangat parah. Sean benar-benar menyesal karena ulah dirinya Riley harus menjadi seperti ini. Lalu Sean meminta maaf dan menceritakan semuanya. Mendengar itu, Riley menjadi sangat-sangat kecewa kepada Sean, sehingga ia pun menyuruhnya pergi. Kemudian Sean menelpon Derek dan memberitahu semua teror yang ia alami. Tetapi Derek terlalu sibuk dengan belanjaannya dan tidak terlalu fokus sama omongan Sean, sehingga membuatnya tanpa sengaja menekan tombol video call. Tapi tiba-tiba Derek diserang Kel hingga tewas. Akan tetapi Kel tidak sadar kalau ponsel Derek masih tersambung dengan Sean. Hingga akhirnya Sean berhasil mengambil tangkapan layar Kel dan langsung mengirimkannya ke Steffi. Sesampainya di rumah Derek, Sean mendapat info bahwa tidak hanya Derek yang dibunuh, tapi ibu dan adiknya juga tewas di malam itu, di mana kematian mereka dinyatakan bundir. Sean yang sudah sangat kesal sekali dengan kelicikan Kel, memberanikan diri ke rumah Kel untuk mencari petunjuk sendiri. Dan beruntungnya di sana Sean menemukan alamat GPS kota Sandy. Namun ketika Sean ingin keluar,
Kel yang melihat Sean dari CCTV menyalakan lampu serta elektronik secara otomatis dari ponselnya. Bahkan ia juga mengaktifkan sistem keamanan yang membuat Sean terjebak. Canggih sekali. Melihat bom di dalam microwave, seketika Sean panik dan langsung berlari ke mobil. Untung saja Sean selamat dari ledakan tersebut. Kemudian Sean langsung menuju kota Sandy untuk menyelamatkan Katie. Sementara Kel yang mengira Sean sudah tewas, langsung mempersiapkan rencana pelariannya, di mana dia meminta asisten ayahnya mengurus dokumen dan mentransfer sejumlah uang untuk pergi ke Kanada, lalu menyiapkan lubang untuk mengubur Katie di sana. Di lain tempat, Steffi yang mendapat foto Kel dari Sean dan lokasi Katie segera mengeluarkan surat perintah untuk memeriksa Kel dan menuju kota Sandy. Dalam perjalanan, Steffi menjelaskan hasil penyelidikan Kel ke rekannya. Terungkap Kel merupakan ahli waris dari seorang miliarder. Keluarga Kel ternyata terobsesi dengan kuda pacuan. Ketika sewaktu Kel kecil, ia berusaha menjinakkan kuda untuk membuat pelatihnya terkesan. Akan tetapi Kel yang kesulitan malah berakhir membunuh kuda itu serta pelatihnya. Dari situlah Kel memilih untuk menjinakkan manusia saja. Sean yang sampai lebih dulu memeriksa keadaan sekitar, dan ketika berhasil menemukan kabin Kel, Sean terkejut melihat Katie berada di dalam penjara. Kel yang menyadari kehadiran Sean memukulnya dari belakang habis-habisan hingga pingsan. Kemudian Kel mengeluarkan Katie dan berniat akan membunuhnya. Tapi sebelum itu Kel membangunkan Sean dan menyuruhnya untuk menyaksikan Kel menembak kepala Katie. Namun tanpa Kel sadari, ternyata tembakan itu hanya mengenai tulang pelipis Katie sehingga ia masih hidup. Ketika Katie mencoba naik ke atas, Katie kaget menemukan korban Kel sudah menjadi tulang belulang. Dan setelah berhasil keluar dari lubang, Katie memukul Kel dan melepaskan ikatan Sean. Akan tetapi, Sean dan Katie terus berlari menghindari tembakan Kel, di mana tembakan itu terdengar oleh FBI yang sudah sampai. Tapi mereka tidak bisa masuk karena kabin itu adalah properti pribadi, jadi mereka harus menunggu surat perintahnya disetujui. Di tengah pengejaran, Kel menemukan Katie, dan saat ingin menembaknya, dari samping Sean menyerang Kel dan memukulnya bertubi-tubi hingga pingsan. Tepat pada waktunya, FBI menemukan Katie dan Sean, lalu petugas FBI membawa mereka yang terluka ke rumah sakit. Sementara Steffi dan timnya memasuki kabin, di sana mereka kaget menemukan Kel dirantai seperti korbannya. Rupanya Katie dan Sean lah yang melakukan itu, dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Bad Samaritan. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.